Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 11 IPS 4. Nama saya Muhammad Ridho. Saya Rekal, saya Muhammad Sudirko. Saya Sapura Maharani. Saya Pak Agustina. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pemateri kami yang bernama Pak Hamsyah. Beliau adalah seorang pemateri untuk tempat wisata Kesultanan Pontianak Cagar budaya dari tahun 2014. Sekarang mari kita langsung mewawancarai beliau. sudah termasuk. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari SMA Negeri 3 ingin berbicara Bapak mengenai tugas kelompok kami tentang sejarah Kesultanan Pontianak, Pak. Terus kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Hamsyahur Rahman. Nanti saya ini saya Hamsyahur Rahman. Saya kalau di sini itu sudah berkontribusi sebagai pemateri sejarah semenjak dari tahun 2014. Kemudian ya sebagai pegiat sejarah kota Pontianak dan Kesultanan Pontianak. Kalau profesi sebagai swasta ya, bekerja di swasta dan sudah nikah, umur 31 tahun, tinggal di Sungai Jambi. Lagi Bro. Terus ini Pak, ini bertanya aja di sini penonton saya itu ya siapa yang mendirikan Kesultanan Pontianak? Oke, jadi bercerita tentang konteks sejarah Kesultanan Pontianak. Pertanyaannya siapa ya? Iya. Jadi Kesultanan Pontianak itu didirikan oleh yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, anak dari pemuka agama Habib Hussein Al-Qadri. Habib Hussein ini beliau ini perantauan pendakwah dari kota Tarim Hadramaut Yaman. Beliau ini seorang habaib dan menjadi juru dakwah yang berhijrah ke Nusantara. Barulah sampai ke daerah Kalimantan Barat ini beliau berdakwah di daerah Tanjung Pura, sekarang di Ketapang. Dan menjadi juru dakwah di Ketapang, menikah dengan salah satu putri sultan di Ketapang. Lahirlah Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman sendiri besarnya dari kecil hingga remaja dewasa itu di Mempawah, di kerajaan Mempawah. Kemudian Sultan Abdurrahman ketika dinikahkan dengan anak Raja Mempawah, anak Ukudeng Menambon, Rutin Chandramidi, barulah Sultan Abdurrahman ini mendirikan Kesultanan Pontianak dengan background latar belakang permintaan dari Habib Hussein. Habib Hussein itu meminta untuk mendirikan sebuah pemukiman atau tempat di mana tempat tersebut akan menjadi pusat dakwah. Makanya Sultan Abdurrahman memilih lokasi di sini dan mendirikan Kesultanan Pontianak. Tanggalnya 23 Oktober 1771. Menjadi ulang tahun Kota Pontianak kan, 23 Oktober 1771, di mana kerajaan atau Kesultanan Pontianak didasarkan tadi
karena landasan dakwah dan landasan ekspansi politik. Jadi ketika permintaan pertama itu adalah dakwah, maka Masjid Jami lah sebagai bangunan pertama. Yang kedua baru istana ini. Itu. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu kapan tepatnya Kesultanan langsung skip ya, nanti soalnya udah dijawab juga ya. Terus apa yang menjadi alasan utama pendirian Kesultanan Pontianak? Jadi Sultan Abdurrahman itu kan ketika orang Melayu di zaman dulu, ketika menjelang dewasa, maka orang-orang zaman dulu itu diwajibkan untuk merantau. Karena tadi dari hasil perantauannya Sultan Abdurrahman itu mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, dan khusus ilmu pengetahuan agama itu langsung dari ayahandanya. Jadi pertanyaan tadi alasannya ya. Iya. Jadi alasannya tadi dua, karena Sultan Abdurrahman sudah cukup umur untuk mencari pemukiman baru, dan kedua itu dengan landasan tadi syariat. Jadi ketika dua alasan itu digabung, maka Pontianaklah menjadi niatan utama di niatan Sultan Abdurrahman. Kenapa lokasinya di sini? Karena ini tempatnya sangat strategis. Dulu Sultan Abdurrahman sebenarnya ingin mendirikan sebuah kota itu di daerah Segedong, dulu di Penitis Gedong. Tapi karena tempatnya kurang strategis, maka dicari lagi tempatnya. Maka disinilah tempat strategis, karena wilayah ini mempertemukan dua sungai, Sungai Landak dengan Sungai Kapuas, di mana Sungai Landak itu ketemunya dengan Kerajaan Landak dengan komuniti utamanya adalah emas, intan, dan berlian, dan di Sungai Kapuas itu bertemu dengan kerajaan-kerajaan besar, Kayan, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan mempunyai komuniti-komuniti yang khas. Maka di sini tempat strategis. Dan yang kita rasakan sampai sekarang itu karena kehadiran dari komoditi utama Kesultanan Pontianak itu aslinya tidak ada, tapi sebagai tempat perdagangan dan jasa. Nah, gitu. Jadi Sultan Abdurrahman mendirikan ini sebagai tadi landasan dakwah dan landasan politik. Gitu. Bisa ke pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai mengapa Kesultanan Pontianak dianggap penting dalam sejarah di Kalimantan Barat? Ya, Kesultanan Pontianak itu sangat penting di dalam kancah sejarah di Kalimantan Barat, karena di tahun-tahun tersebut memang banyak konflik-konflik yang terjadi antar kerajaan, antar kepentingan. Dengan kehadiran Kesultanan Pontianak itu memutuskan kepentingan dan konflik-konflik yang berkepanjangan. Memang Kesultanan Pontianak itu awalnya didirikan itu banyak yang tidak suka, banyak yang kurang berkenan, karena tadi politis sifatnya. Maka Sultan Abdurrahman mendirikan Kesultanan Pontianak itu dalam upaya untuk memutuskan kepentingan-kepentingan yang jauh berlebihan. Karena di zaman dulu itu kan di dalam sejarah Indonesia ini kan ada penjajah namanya Belanda. Nah, Belanda datang ke Pontianak, datang ke Kalimantan Barat itu dalam niatan menjajah. Tapi karena ada Pontianak, maka kondisi Belanda yang ada di Kalimantan Barat ini niatannya menjadi berkurang dan akhirnya berstatus sebagai pemangku kepentingan saja dan tidak memonopoli masyarakat, walaupun monopoli kepentingan yang bersifat ekonomi, tapi tidak bisa memonopoli masyarakatnya karena kehadiran Pontianak tadi. Maka dianggap sangat penting. Kalau misal Pontianak tidak berdiri, bisa jadi Belanda itu mengekspansi Kalimantan Barat secara menyeluruh dan menjajah 100%. Nah, itu. Jadi Pontianak itu menekan kepentingan Belanda di sini. Dan pertanyaan terakhir dari kami yaitu bagaimana perkembangan Kesultanan Pontianak selama di sejarahnya Pak? Ya, perkembangannya. Ya. Perkembangan panjang nih.
Oh, Jadi perkembangan Kesultanan Pontianak itu kalau misalnya kita melihat dari konteks pemindahan kekuasaan sultan-sultannya, Sultan Pontianak ini kan sudah didapati hingga 9 sultan, generasinya sampai ke 9. Dan kita bahas dari generasi pertama sampai generasi ke-7 ya. Jadi Sultan Abdurrahman di generasi pertama itu mendirikan. Sultan yang kedua itu anaknya Sultan Abdurrahman itu Sultan Kasim. Nah, beliau dengan niatan cara berdakwah dan cara mengekspansi kepentingannya itu hingga sampai ke daerah banyak daerah yang diekspansinya. Empawa, Sukadana, Ketapang, Tayan hingga Sanggau mengembangkan sayapnya sampai ke Sanggau. Zaman Sultan Utsman dengan Sultan Kasim itu adik-beradik. Sultan Utsman itu lebih mengedepankan perkembangan di dalam kota. Jadi kayak istana ini itu dari hasil di era zaman Sultan Utsman. Walaupun di zaman Sultan Utsman bentuk istananya tidak seperti ini, tapi awal mulanya di sini. Dan Masjid Jami bentuknya yang sekarang itu di zaman Sultan Utsman yang ketiga. Yang keempat Sultan Hamid I lebih kepada temanya tema perekonomian. Jadi Sultan Hamid I itu kelihatan jelas terlihat ada jauh perkembangan perekonomian di zaman beliau dengan didirikannya atau dibuatkan kanal-kanal sungai di Pontianak, karena Pontianak ini sangat rentan dengan namanya banjir. Nah, banjir, maka kayak parit-parit itu dibanyakan. Jadi Sultan Hamid I, setelah Sultan Hamid I yaitu Sultan Yusuf. Sultan Yusuf ini beliau ini ibarat kalau di dalam kepala itu 100%, 90%-nya itu Sultan Yusuf itu ulama, seorang ulama, dan 10%-nya umara gitu. Jadi Sultan Yusuf ini di zaman beliau itu nuansanya nuansa syariat, dan di zaman beliau juga mulai dipatenkan syariat Islam di Pontianak dengan adanya pengadilan agama yang ada di sini. Pengadilan agama yang di zaman Sultan Muhammad itu anak Sultan Yusuf. Sultan Muhammad itu sultan ke-6, beliau itu sultan yang paling lama memerintah dan bahasanya sultan pembaharu. Jadi semua yang ada di Pontianak itu baru semua di zaman Sultan Muhammad. Salah satunya cara berpakaian, baju teluk langa, cakran corak insang, makan bersopra dan bla 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 itu di zaman Sultan Muhammad. Buka peristiwa, pokoknya yang kita pandang sekarang itu hasil restorasi di zaman Sultan Muhammad. Setelah Sultan Muhammad, Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini fenomenalnya karena beliau di dalam konteks nasional, beliau itu sebagai perancang bangun negara. Elang Raja Wali Garuda Pancasila itu dari Sultan Hamid II. Kalau Sultan Hamid II ya kita sampaikan ke Sultan Hamid II karena posisi dari Sultan pertama sampai Sultan ke-7 ini, Sultan pertama sampai ke-7 ini mempunyai status politik karena beliau sebagai Sultan yang memimpin wilayah. Kalau dari Sultan ke-8 dan ke-9 yang sampai sekarang, Sultan Abu Bakar dan Sultan yang sekarang, Sultan Syarif Mahmud Al-Fatih Al-Qadri, beliau ini hanya menjadi sebagai simbol budaya. Walaupun terlihat biasa, tapi itu memang menjadi sangat penting karena budaya orang Timur ini sangat kental dengan namanya budaya. Maka ketika ditanya mengenai kenapa masih ada bentuk-bentuk kerajaan di zaman era modern sekarang, memang apakah terlihat aneh? Bagi saya tidak terlihat aneh karena memang kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat atau umumnya Nusantara itu harus tetap eksis karena mereka kerajaan-kerajaan tersebut itu merupakan simbol. Tanpa adanya simbol kita bukannya apa-apa. Nah, ibaratnya misalnya kita mendapati sebuah kota di mana kota tersebut tidak punya budaya sama sekali, maka
nampak jelas bahwa di daerah tersebut itu bakal kelihatan biasa-biasa saja. Tapi ragam budaya yang ada di sini itu asalnya memang dari kerajaan Pontianak. Pontianak itu semua yang berkaitan dengan budaya lahir di sini. Kayak saya bilang, berpakaian, makan bersoprak, bahkan bahasa komponen sekalipun dari sini. Gitu. Maka harus tetap eksis. Sampai Indonesia ini kerajaan itu harus tetap ada. Karena menjaga. Sekian terima kasih Pak mengenai materi sejarah Kesultanan Pontianak yang sudah Pak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.